Di bulan Rajab ini ada satu peristiwa besar yang merupakan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dicatatkan dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Rasulullah, yaitu peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Dua peristiwa yang terjadi dalam sebagian malam, artinya terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan dalam beberapa riwayat hadis disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari setelah melakukan perjalanan Al-Isra wal Mi'raj ke tempat tidurnya semula, di mana beliau meninggalkan tempat tidur tersebut, dan tempat tidurnya itu masih hangat dari bekas tubuhnya. Tinggalkan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut, Rasulullah kembali dalam waktu yang sangat singkat. Dua peristiwa ini atau peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ini sesungguhnya adalah dua peristiwa yang beriringan. Di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, linuriyahu min ayatina, dalam suratul Isra. Jadi ada surat yang disebut dengan Al-Isra menegaskan terkait peristiwa ini, dan ayat pertama daripada surat ini juga menegaskan peristiwa tersebut. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Di antara tujuan dua peristiwa ini adalah seperti yang disebutkan dalam ayat tadi, linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepada Rasulullah, kata Allah, daripada tanda-tanda keagungan dan kekuasaan kami, sekaligus menjadi pelajaran bagi kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena dalam dua perjalanan ini Rasulullah melihat perumpamaan-perumpamaan yang itu terkait dengan umatnya sendiri. Perjalanan pertama yaitu Al-Isra disebut juga dengan perjalanan bumi. Al-Mi'raj adalah perjalanan langit. Perjalanan bumi yaitu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram tepatnya dari rumah salah seorang bibi Rasulullah, yaitu Ummu Hani. Berangkat dari Masjidil Haram tersebut atau dari rumah bibinya tersebut yang berada di wilayah Masjidil Haram, mengendarai burak. Burak ini adalah dabbatul jannah, binatang surga. Digambarkan dalam beberapa riwayat hadis bentuknya fawqal himar wa dunal baghl, lebih besar daripada keledai tetapi lebih kecil daripada kuda, sehingga pertengahan, kurang lebih pertengahan antara keduanya. Yadhu hafiruhu fi muntaha tarafaihi, dapat meletakkan atau loncat dengan kedua kaki depannya ke tempat sejauh pandangan matanya.
Jadi buruk memandang misalkan sekian puluh kilometer, maka kaki depannya dapat loncat sampai sejauh pandangan matanya tersebut. Nah, demikian disebutkan dalam beberapa riwayat hadis Rasulullah sendiri. Rasulullah menaiki Buraq ditemani oleh malaikat Jibril dalam peristiwa Al-Isra atau peristiwa perjalanan bumi ini. Nah, di dalam perjalanan bumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat beberapa peristiwa yang merupakan pelajaran, dan di sini sesungguhnya bagian terpenting dari tujuan Al-Isra, termasuk juga Al-Mi'raj, sebagai pelajaran bagi kita. Di antaranya apa yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah adanya seorang perempuan tua yang memakai perhiasan atau bersolek. Juga Rasulullah melihat sekelompok orang yang mengguntingi lidahnya. Sekelompok lainnya dilihat oleh Rasulullah sedang memakan daging busuk. Sekelompok lainnya dilihat oleh Rasulullah menanam satu tanaman, lalu kemudian tidak lama setelah itu mereka memanennya, dan beberapa peristiwa lainnya. Ada banyak dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap peristiwa atau setiap gambaran-gambaran atau setiap apa yang dilihat oleh Rasulullah lalu ditanyakan oleh beliau kepada malaikat Jibril terkait beberapa saja kita bahas karena ini cukup banyak, terkait orang tua atau perempuan tua yang sudah sangat tua, keriput, kurang lebih begitu. Lalu ia bersolek atau memakai perhiasan. Ditanyakan oleh Rasulullah, siapa perempuan tua tersebut? Malaikat Jibril kemudian menjawab, itu adalah perumpamaan dunia ini. Artinya dunia ini dengan segala perhiasan, kesenangan di dalamnya itu hanya sebentar saja. Sari'atuz zawal. Sari'atuz zawal artinya akan cepat hilang, cepat habis. Yang karena itu ada sebagian ulama kita mengatakan sumyatid dunya dunyan lidunuwiha minal akhirah. Dunia ini disebut dengan dunia dari akar kata dana yadnu dunuwan wa dunyan, artinya dekat. Mengapa dunia disebut dunia yang artinya dekat? Oleh karena kehidupan dunia ini sangat dekat dengan akhirat, hanya sesaat saja. Misalkan kita ini, terutama yang udah 60, apalagi sudah 70 tahun masih hidup, paling sebentar lagi umur kita ini. Mungkin setahun lagi, mungkin setengah tahun lagi, paling lama 2 atau 3 tahun habis. Masya Allah. Bahkan yang muda sekalipun belum tentu mencapai umur tua. Bisa jadi yang muda pun meninggal duluan. Nah, jadi perumpamaan perempuan yang berhias itu tadi adalah perumpamaan dunia. Artinya bahwa umur di dunia ini sangat-sangat singkat. Dalam beberapa riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bahwa satu waktu sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu datang berkunjung ke rumah Rasulullah di siang hari, tepat ketika Rasulullah baru bangun tidur siang.
yang disebut dengan qailulah. Jadi ada anjuran kalau siang itu untuk tidur, karena itu dapat membantu seorang untuk bisa bangun malam. Rasulullah membiasakan itu. Ketika datang Umar mendapati Rasulullah baru bangun tidur siangnya tersebut, dari tidur siangnya tersebut, dan melihat Rasulullah pada badannya bercetak dari bekas tempat tidurnya yang kasar, pada wajahnya atau pada bagian dari tubuhnya yang lain. Umar menangis. Kata Umar, wahai Rasulullah, aku teringat dengan para pemimpin orang-orang Romawi itu di Syria, Betrik dan uskup mereka, yaitu pimpinan keagamaan mereka, orang-orang kafir, dimuliakan oleh para pengikutnya. Apapun yang mereka inginkan disediakan oleh para pengikutnya. Wa anta aula bidzalik, dan engkau wahai Rasulullah lebih utama untuk mendapatkan kemuliaan itu dari kami sebagai umatmu. Engkau adalah utusan Allah, engkau adalah Rasulullah. Umar menangis mendapati Rasulullah tidur seperti itu. Tentu beda dengan kita. Rombongan kita mah pakai AC, spring bed, wah nikmat tidur itu. Bahkan masjid kita aja pakai AC, bukan tempat tidur aja. Apa kemudian yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Umar? Kata Rasulullah, wahai Umar, malid dunya wa mali walid dunya, innama ana karakibin istadhalla tahta asy-syajarati thumma raha wa tarakaha. Wahai Umar, saya tidak ada kaitan dengan urusan dunia ini. Apalah saya dibanding dunia ini, dan apalah dunia ini dibanding saya. Sesungguhnya saya datang ke dunia ini karakibin, seperti orang yang dalam perjalanan menunggang binatang tunggangan, kemudian dia beristirahat, istazalla, bernaung, beristirahat, tahta syajarah, di bawah pohon, summa raha wa tarakaha, kemudian dia akan pergi dan meninggalkan pohon tersebut. Kira-kira istirahat kalau dalam perjalanan lama atau sebentar? Sebentar, paling beberapa menit, buang lelah atau buang nafas lah, kurang lebih begitu. Istirahat sejenak dan harus melanjutkan perjalanannya. Perumpamaan kita di dunia ini kurang lebih seperti itu. Kalau dibanding dengan hari kiamat saja, hari kiamat itu yaitu dimulai dari dibangkitkan manusia dari kematian sampai menetapnya mereka yang menjadi penduduk surga di surga dan penduduk neraka di neraka, yang kemudian setelah itu kekal selamanya. Durasi kiamat dari mulai al-ba'ts, yaitu peristiwa kebangkitan, kemudian al-hasyr, al-syirat, al-mizan, al-haud dan lain sebagainya, sampai menetap mereka di surga, yang menjadi penduduk surga di surga, yang menjadi penduduk neraka di neraka, disebutkan dalam Al-Quran durasinya adalah 50.000 tahun. Firman Allah mengatakan, fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba. Itu kiamat. Masya Allah, kejadiannya satu hari, tapi perhitungannya bagi kita umur dunia ini adalah 50.000 tahun. Nah, sementara hidup kita di dunia ini hanya berapa?
60 tahun, 65 mati, 70 mati, 80 yang masih hidup pun udah pada stroke. Enggak bisa apa-apain. Subhanallah. Sebentar kita di dunia ini. Nah, perhiasan yang ada di dunia ini, perumpamaan yang digambarkan pada perempuan tua itu tadi, dia berhias, bersolek, memakai perhiasan pada tangannya, adalah perumpamaan bahwa perhiasan di dunia ini itu sari'atuz zawal, tidak seberapa kita nikmati. Apa sari'atuz zawal? Artinya cepat hilangnya, cepat habisnya. Allah berfirman, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Jadi dunia ini atau hari-hari di dunia ini berputar, kadang di atas, kadang di bawah, dan itu cepat berlalu, cepat habis. Karena itu ada sebagian ulama membuat bait syair mengatakan, la darul mar'i ba'dal maut yaskunuha illa allati kana qabla al-maut yabniha. La dar lil mar'i, tidak ada rumah bagi seseorang ba'dal maut yaskunuha, setelah kematiannya yang akan dia tempati rumah tersebut tidak ada. Illa allati kana qabla al-maut yabniha, kecuali rumah yang dia bangun sebelum kematiannya. فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بنيها. Kalau dia membangun rumahnya, yaitu rumah sebelum kematian yang dia persiapkan dengan kebaikan, طاب مسكنه, maka baiklah tempat tinggal dia. Wa in banaha bisyarrin, tetapi kalau dia membangun rumahnya tersebut dengan keburukan, khaba baniha, maka merugilah orang yang membangunnya. Amwaluna lidawil miras najma'uha wa duruna li kharabid dahri nabniha. Harta benda kita kumpulkan, pada akhirnya akan ditinggalkan, diwarisi oleh orang lain, diwarisi oleh anak kita. Anak kita, mereka yang ambil manfaatnya. Lah kita, apa yang mengambil manfaat dari harta tersebut? Habis. Anak kita kawin dengan orang lain, walaupun itu menantu kita, tinggal di rumah kita. Anak kita mati, itu menantu kawin lagi sama orang lain. Coba itu. Malah kadang-kadang di antara kita yang umurnya sudah 50, umurnya sudah 60, masih sangat nafsu untuk membuat rumah yang sangat bagus, kokoh, kuat. Kalau diperhitungkan itu rumah 50 tahun bisa kuat, padahal umur dia sisa paling beberapa tahun. Malah kadang-kadang ada yang bangun rumah sedemikian bagus, sebelum dia tempatin baru seminggu mati. Masya Allah. Harta benda juga begitu, kumpulin belum dinikmati, mati duluan orangnya. Masya Allah, tuh gitu. Itulah dunia. Maka ini pelajaran sangat penting terkait dari beberapa peristiwa Isra dan Mi'raj. Lalu yang kedua, di antara apa yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra, yaitu perjalanan bumi ketika menaiki Buraq, Rasulullah mendapati sekelompok orang yang mengguntingi lidahnya, mencakari wajahnya. Rasulullah kemudian bertanya kepada Jibril, siapakah mereka? Lalu Jibril berkata kepada Rasulullah, itu adalah perumpamaan orang-orang dari umatmu wahai Rasulullah, yang senantiasa berghibah,
ini khusus dosa ghibah sampai dijadikan percontohan dalam peristiwa Isra ini, oleh karena ghibah itu diantara dosa yang paling banyak terjadi di kalangan umat Rasulullah ini. Sehingga Rasulullah sendiri dalam hadis lain mengatakan, aktsaru khotoya ibni Adam min lisanihi, dosa yang paling banyak terjadi pada manusia itu berasal dari lidahnya. Salah satunya ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah itu zikruka akhakal muslim bima yakrahuhu mimma fihi fi khalfihi hayyan aw mayyitan. Zikruka, apabila menyebutkan oleh engkau akhaka al-muslima, akan saudaramu sesama muslim, mimma yakrahuhu, dari sesuatu yang dia tidak senang jika itu disebut-sebut, fi khalfihi, di belakang dia, hayyan aw mayyitan, mimma fihi, dari sesuatu yang ada pada orang tersebut, hayyan aw mayyitan, sekalipun orang tersebut masih hidup atau bahkan sudah meninggal sekalipun. Jadi ukurannya, kalau saudara kita tersebut kita sebut apapun yang menyangkut dirinya di belakang dia, dia tidak senang, maka kita sudah berbuat ghibah, walaupun kita tidak bertujuan untuk menghinakannya. Ini catatan penting ini. Jadi kalau sudah menceritakan orang lain di belakangnya, menyangkut diri orang tersebut, apapun pekerjaannya, tubuhnya, pakaiannya, rumahnya, kendaraannya, pokoknya apapun, keluarganya, anaknya, istrinya, yang ukurannya orang tersebut tidak senang jika itu disebut-sebut di belakangnya, maka ini sudah disebut ghibah. Bahasa kita yang apa kira-kira itu? Gosip, gosip ya. Biasanya yang tukang gosip laki-laki apa perempuan? Perempuan. Perempuan. Kalau laki-laki enggak, laki-laki apa? Dengerin doang. Dengerin doang. Tetapi dosanya sama. Dosanya sama. Al-mutakallimu was-sami'u yashtarikani fil ism. Yang ngomong sama yang dengerin dosanya sama. Memang juga dia berbicara, ngomong karena ada yang dengerin. Coba kalau ada yang dengerin, masa dia ngomong sendiri? Jadi yang dengerin jangan dikata saya mau nggak ikut-ikutan, saya mau nggak ngomong. Lah iya nggak ngomong tapi ngewadahin, yang nada dengan kupingnya, sehingga dosanya sama. Yang dengerin sama yang ngomong dosanya sama. Jadi bapak-bapak atau kaum laki-laki jangan dikata kita mah jarang-jarang ngomongin orang, tapi dengerin aja, ya sama aja. Bahkan terkait ghibah ini ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran, larangan darinya. Ini betul-betul kalau sudah ditegaskan dalam Al-Quran, ini berarti apa? Harus betul-betul kita perhatikan, harus betul-betul untuk kita waspadai. Allah berfirman, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Sampai Allah memperumpamakan orang yang berlaku ghibah itu sama juga dengan memakan bangkai saudaranya. Subhanallah, sampai begitu ya. Berat. Belum lagi dalam banyak hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagi pelaku ghibah itu banyak sekali ancamannya. Jadi gambaran dalam peristiwa Isra ini sudah lebih dari cukup sebenarnya betapa dosa ghibah itu sangat besar, sampai diperumpamakan secara khusus dalam peristiwa Isra Mi'raj ini.
Karena sebenarnya setiap anggota badan kita itu ada maksiatnya masing-masing. Mata ada maksiatnya yang disebut dengan ma'asyil jawarih, disebutnya demikian oleh para ulama. Maksiat anggota badan. Telinga ada maksiatnya, mata ada maksiatnya, tangan demikian juga, kaki juga ada, perut, kemaluan, itu semua ada maksiatnya. Tetapi kata Rasulullah, maksiat yang paling besar adalah lidah. Yang terjadi atau berbuat maksiat, melakukan dosa yang paling banyak dari yang kecil hingga yang besar adalah lidah. Itu makna hadis Rasulullah, aktsaru khotaya ibni adam min lisanihi. Kadang bahkan di antara maksiat lidah itu tanpa kita sadari bahwa kita sedang berbuat maksiat dengan lidah kita itu. Dan bahkan dalam Al-Quran juga, dalam Al-Quran terkait maksiat lidah ini sudah diperingatkan oleh Allah supaya kita berhati-hati membawa lidah, mempergunakan lidah. Allah berfirman, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfizu, tidaklah berkata-kata seseorang, mengucapkan kalimat apapun, illa ladaihi raqibun atid, kecuali pada kalimat tersebut, kalimat yang diucapkannya tersebut ada malaikat yang mencatatkannya, yaitu raqib dan atid. Masya Allah. Ini penjelasannya kata para ahli tafsir terkait ayat ini. Semua apapun, tidak hanya ucapan tapi juga perbuatan kan dicatat. Tapi mengapa dalam ayat ini diungkapkan dengan kata-kata yalfizu? Tidaklah seorang berkata-kata kecuali ia dicatatkan oleh raqib dan atid, untuk memberikan pemahaman bahwa kata-kata itu lebih dominan daripada kerjaan anggota-anggota badan lainnya. Lidah itu lebih dominan dibanding anggota yang lain. Walaupun anggota yang lain juga sama dicatat oleh raqib dan atid, tetapi dalam ayat ini disebutkan lebih khusus kepada lidah karena ini sangat dominan. Nah, bahkan menurut para ulama, dari kata-kata yang diucapkan itu jangankan yang mengandung kebaikan atau keburukan, bahkan yang mubah sekalipun dicatatkan. Yang mubah itu artinya yang tidak mengandung dosa, juga tidak mengandung pahala. Ya kata-kata yang biasa saja. Teman lewat, kemana? Ngomong gitu aja tuh, dicatat. Mengapa? Karena redaksi ayatnya berlaku umum. Ma yalfizu min qawlin. Ini maknya namanya mak nafi. Ini dalam kajian bahasanya begini. Maknya itu mak nafi datang dalam sighah nakirah. Min qawlin namanya nakirah. Mak nafi, an-nafyu itu kalau datang dalam redaksi nakirah tufidul umum, memberikan makna menyeluruh. Jadi ketika diungkapkan ma yalfizu, tidaklah berkata-kata oleh seseorang min qaulin, dari perkataan apapun, illa ladzi raqibun atid, kecuali dicatatkan oleh raqib dan atid. Ini artinya semua perkataan mutlak, tidak hanya yang mengandung kebaikan atau keburukan saja, tetapi yang mubah pun dicatatkan oleh raqib dan atid. Kita manggil teman, mampir ke rumah ngopi, nah itu aja tuh dicatat. Dicatat itu gitu. Masya Allah. Apalagi kata-kata yang memang mengandung kebaikan, zikir, tahlil, tasbih, tahmid, istighfar, baca Quran. Ya termasuk tentu dalam hal ini juga perbuatan, dalam bentuk perbuatan yang dikerjakan oleh anggota-anggota badan, oleh tangan misalkan, oleh kaki misalkan, itu semua dicatat.
Nah, jadi lidah itu perannya sangat besar bagi kita dalam untuk mengerjakan kebaikan atau untuk menunjukkan atau mengerjakan keburukan. Masya Allah, penting ini. Nah, kembali lagi kepada apa yang dilihat oleh Rasulullah dalam peristiwa Isra, bahwa beliau melihat sekelompok orang mengguntingi lidahnya atau melukai lidahnya dan mencakari wajahnya. Sekelompok orang berbuat seperti itu, mereka adalah para pelaku ghibah, alladzina yaghtabunan nas. Demikian dikatakan oleh Jibril kepada Rasulullah, orang yang berbuat ghibah dari umatmu perumpamannya seperti itu. Nah, ini dalam praktik yang sederhana, termasuk di dalamnya bagi kita nih, walaupun itu tadi kita misalkan tidak berbicara tapi suka nonton infotainment itu yang isinya apa? Ghibah mulu isinya. Nah, kita yang nonton dan mendengarkan berarti sama juga apa? Mewadahi namanya, mewadahi ghibah tersebut. Jangan suka ditonton begituan. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, beberapa di antaranya yang dilihat oleh Rasulullah adalah sekelompok orang yang makan daging busuk yang merupakan perumpamaan. Kata Jibril kepada Rasulullah, mereka itu adalah az-zunat. Az-zunat itu adalah para pelaku zina. Perumpamaannya seperti itu, dan ini tentu sangat dahsyat dosanya, dosa besar. Nah, termasuk sekelompok orang yang dilihat oleh Rasulullah ketika Isra, yaitu mereka yang menanam tanaman-tanaman lalu tidak lama setelah itu mereka memanennya. Nah, Rasulullah bertanya kepada Jibril, dijawab oleh malaikat Jibril, mereka adalah al-mujahiduna fi sabilillah, adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah, membela agama Allah. Nah, jihad dalam hal ini disebutkan oleh para ulama, tentu yang zahir, yang nyata atau dipahami dalam makna umum adalah al-jihad bis-silah, jihad dengan senjata, membela agama Allah. Tetapi sesungguhnya termasuk juga jihad dalam hal ini adalah al-jihad bil bayan wal lisan, jihad dengan kata-kata, membela agama Allah, berjihad dengan menjelaskan ajaran agama Allah dan memerangi faham-faham yang rusak di luar agama Allah dengan lidahnya, menjelaskan kepada umat Islam. Ini termasuk jihad. Bahkan termasuk juga bagian daripada makna jihad secara makna umum. Rasulullah mengatakan bahkan ini lebih berat daripada jihad di medan tempur, adalah jihadun nafas. Ketika Rasulullah dengan beberapa sahabatnya pulang dari perang, namanya perang Hunain. Kemudian tengah jalan Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita kembali dari jihad kecil menuju jihad besar. Nah, para sahabat bertanya, lah ini kan jihad di medan perang dikata jihad kecil, padahal itu bertaruh nyawa. Kemudian disabdakan oleh Rasulullah, jihad yang berat itu adalah berjihad melawan hawa nafsu. Kata Rasulullah, aduwuka nafsuka alladhi baina jambaika. Sesungguhnya musuh kita yang berat adalah nafsu kita yang berada di dalam tubuh kita sendiri. Masing-masing kita punya musuh itu. Dan kalau dia berhasil
berjihad melawan itu, maka berarti itulah orang yang betul-betul telah berjihad. Ada banyak bentuk berjihad, walaupun yang dimaksud dalam hadis Isra tersebut adalah orang-orang yang berperang di medan perang melawan orang-orang kafir, itu tadi dengan senjata. Tapi dalam makna umum jihad itu sangat luas, bahkan ada beberapa bagian yang bisa jadi lebih besar derajatnya atau tingkatannya dibanding jihad di medan perang. Salah satu ini dia, jihadun nafas. Nah, kemudian di antara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra tersebut, bahwa Rasulullah turun di beberapa tempat. Turun di beberapa tempat dari Buraq, dan kemudian Rasulullah melakukan salat di tempat-tempat tersebut. Nah, pertama, salat itu walaupun diwajibkan atas umatnya ini adalah setelah peristiwa Isra itu sendiri, tetapi salat atau praktik salat itu sesungguhnya sudah ada dari zaman Nabi Adam. Seluruh para Nabi Allah salat, dan Rasulullah sudah salat dari sebelum difardukan salat tersebut atas umatnya. Lalu nabi-nabi terdahulu juga sholat. Bahkan umat-umat dari nabi-nabi terdahulu daripada mereka yang beriman juga melakukan sholat. Jadi praktek sholat itu sudah ada dari zaman dahulu. Hanya yang membedakan adalah terkait waktu, lalu terkait jumlah atau hitungan rakaat, dan beberapa praktik lainnya yang membedakan di antara mereka. Nah, Rasulullah ketika Isra salat di beberapa tempat, turun di beberapa tempat dan melakukan salat di tempat-tempat tersebut. Dibawa oleh malaikat Jibril sampai ke Yathrib. Yathrib itu adalah Madinah sekarang. Lalu Rasulullah salat di sana. Kemudian berjalan lagi dan berhenti di beberapa tempat dan turun serta salat. Di antaranya di Tursaina, adalah tempat di mana Nabi Musa alaihi salam mendapat wahyu dari Allah, atau bahkan mendengar kalam zat Allah oleh Nabi Musa yang bukan huruf, bukan suara, dan bukan bahasa. Kemudian di tempat lainnya yaitu tempat kelahiran Nabi Isa yang disebut dengan Bethlehem. Sebenarnya Bethlehem itu bahasa Arab, Bait Lahm, itu tempat kelahiran Nabi Isa, dan di beberapa tempat lainnya. Nah, yang diambil pelajaran penting dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah ini, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, adalah di antaranya at-tabarruk bil amkinati syarifah, yaitu mencari berkah dengan tempat-tempat yang mulia. Sehingga ini menjadi pelajaran penting bagi kita untuk melakukan hal yang sama. Rasulullah berhenti di tempat-tempat tersebut oleh karena tempat-tempat tersebut memiliki kekhususan, keistimewaan, dan kemuliaan. Persis seperti ini pula yang dilakukan oleh banyak para sahabat, di antaranya dilakukan oleh Umar bin Khattab, oleh Abdullah bin Umar. Maksudnya Abdullah bin Umar bin Khattab, putranya Umar bin Khattab, namanya Abdullah. Dilakukan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab ketika Rasulullah telah wafat, di mana Abdullah bin Umar ini sering mendatangi tempat-tempat yang dahulu di masa Rasulullah hidup pernah didatangi oleh Rasulullah. Satu tempat dulu ketika hidup Rasulullah didatangi oleh Rasulullah, maka Abdullah bin Umar mendatangi tempat tersebut, berdiam di situ, kemudian sholat di situ, nyari tempat lainnya, kemudian berhenti di situ, kemudian sholat di situ, beberapa tempat. Yatatabba' itu artinya mencari-cari dan
mendatangi tempat-tempat tersebut oleh Abdullah Umar bin Khattab untuk tujuan tabarruk, mencari berkah. Tabarruk itu mencari berkah, karena itu tempat yang pernah disinggahi oleh Rasulullah. Nah, itulah yang dilakukan oleh Rasulullah dalam peristiwa Al-Isra. Di mana beliau yatatabba' al-amkinah asy-syarifah, jadi mencari, tentu yang menunjukkan dalam malaikat Jibril, tempat-tempat yang mulia, di mana Rasulullah mendatangi tempat tersebut, bahkan sholat di beberapa tempat tersebut. Nah, kira-kira kita ini di Indonesia tempat yang mulia mana? Yang istimewa? Ada nggak tempat istimewa? Masjid tentu tempat-tempat yang mulia, tempat istimewa. Kita berdoa mohon kepada Allah, tempat-tempat tersebut sangat dianjurkan. Masjid itu disebut dengan Baitullah, artinya baitun musyarrafun 'indallah, artinya rumah yang dimuliakan oleh Allah. Semua masjid disebut dengan Baitullah. Tidak hanya Ka'bah, masjid disebut dengan Baitullah. Apa artinya? Bukan berarti Allah di dalam rumah, di dalam masjid, tidak. Allah bukan benda. Allah maha suci dari bentuk dan ukuran. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Adapun masjid disebut dengan Baitullah, artinya baitun musyarrafun 'indallah. Ini namanya dalam istilah bahasa Arab disebut dengan idhafatut tasyrif, penyandaran kata benda kepada Allah untuk menunjukkan bahwa benda tersebut dimuliakan, diistimewakan olehnya. Nah, selain masjid, termasuk diantaranya seperti yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnul Jazari dalam kitab namanya Uddatu Hisnil Hasin. Di antara tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang penuh berkah adalah maqam orang-orang saleh. Sehingga Al-Hafidz Ibnu Al-Jazari mengatakan min mawadhi'i ijabatid du'a quburus salihin, di antara tempat-tempat mustajab dikabulkan doa kita minta kepada Allah adalah makam orang-orang saleh. Subhanallah. Ini bukan perkara bid'ah, tetapi ini justru sudah diungkapkan oleh para ulama. Kalau Mekah dan Madinah jelas ada banyak tempat-tempat yang istimewa, memiliki kekhususan. Katakanlah tempat keramat. Di samping makam Rasulullah sendiri merupakan tempat keramat. Di hadapan makam Rasulullah tempat keramat. Di samping makam Rasulullah ada raudhah. Di hadapan makam Rasulullah, Al-Imam Malik Ibn Anas suatu waktu pernah ditanya, "Wahai Imam, ketika saya ziarah ke makam Rasulullah, lalu saya memohon berdoa kepada Allah, ketika berdoa kira-kira menghadapnya ke arah kiblat atau menghadap ke arah makam Rasulullah?" Karena kan terbalik. Ketika kita masuk nih, kalau yang udah ziarah ke sana tahu dah. Masuk dari Babus Salam namanya. Ziarah ke makam Rasulullah, lalu kita menghadap kepada Rasulullah mesti membelakangi kiblat. Mesti membelakangi kiblat. Nah, ketika berdoa menghadap ke kiblat atau menghadap kepada Rasulullah? Imam Malik ditanya. Kata Imam Malik apa? Huwa wasilatuka wa wasilatu abika ilallah. Rasulullah itu adalah wasilah, perantara engkau memohon kepada Allah, menghadap kepada Rasulullah, berdoalah kepada Allah, jadikan Rasulullah sebagai wasilahmu. Sampai mengatakan begitu kata Imam Malik. Itu artinya apa? Tempat berkah. Nah, demikian pula dengan makam orang-orang saleh, para wali Allah. Itulah mengapa kemudian Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Al-Jazari mengatakan min mawadhi'i ijabatid du'a quburus salihin. Di antara tempat mustajab untuk berdoa adalah makam orang-orang saleh. Tentu yang kita pintakan dalam doa kita memohon adalah Allah, bukan orang yang ada dalam kuburan. Tetapi ini terkait tempat.
terkait kemuliaan tempat, itu dapat berpengaruh bagi doa kita. Para ulama mengatakan ada kalanya supaya diijabah doa kita itu kita harus mura'at al-amkina dan mura'at al-awqat. Artinya memperhatikan waktu dan memperhatikan tempat. Itu memberikan pengaruh terhadap diijabahnya doa kita selain daripada diri kita sendiri. Yang dimaksud dengan diri kita sendiri dalam hadis disebutkan tentu yang harus diperhatikan makanan kita, misalkan pakaian kita, minuman yang kita minum. Kalau itu adalah dari makanan yang haram, anna yustajabu lahu, bagaimana mungkin akan diijabah doa kita? Kita dalam berdoa bawa-bawa makanan haram dalam tubuh kita, dalam perut kita. Dalam hadis diriwayatkan ada orang sampai dia lecok pokoknya mohon kepada Allah betul-betul sampai nangis, tetapi apa? Pakaiannya haram, ma'kulu haram, masyrubu haram, makanannya haram, minumannya haram, yang ada dalam tubuhnya haram. Kata Nabi apa? Anna yustajabu lahu, bagaimana mungkin akan dikabulkan? Itu terkait diri kita. Nah, ada pula terkait al-amkinah, tempat-tempat. Sebagaimana juga ada terkait waktu yang harus kita perhatikan. Ada waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Banyak disebutkan dalam banyak penjelasan para ulama kita. Demikian pula terkait tempat. Tempat itu juga ada beberapa yang untuk kita perhatikan, untuk kita jadikan tempat dalam berdoa. Termasuk salah satunya masjid, misalkan. Atau kalau di Mekah dan di Madinah tentu banyak sekali tempat-tempat yang untuk dijadikan berdoa, mustajab berdoa di tempat-tempat tersebut. Nah, termasuk itu tadi kuburus sholihin, makam orang-orang soleh. Kalau kita mendapati ada orang soleh, orang bertakwa, memegang teguh ajaran agama, orang soleh, berilmu, masih hidup, ini orang membawa berkah. Kita datang ke rumahnya, rumahnya mesti berkah, rumahnya dijadikan tempat ibadah, mesti berkah. Nah, tentu umpama kita mendapati orang seperti itu, ada anjuran kita untuk berkunjung kepadanya. Ada anjuran datang kepadanya, minta didoakan olehnya, minta didoakan oleh orang tersebut dan seterusnya. Nah, cuman kan yang masih hidup ngukurnya susah. Mana orangnya? Walaupun kata para ulama, para wali Allah itu setiap zaman mesti ada. Di zaman kita ada para wali Allah, cuman mana orangnya kita nggak tahu. Apa kira-kira pas Sigit begitu? Kita nggak tahu. Tapi begitu mesti ada para wali Allah itu. Nah, yang sudah wafat dan disepakati kewaliannya, maka mereka juga adalah para wali karena derajat kewalian sebagaimana kenabian. Walaupun mereka wafat, tidak kemudian putus kenabiannya, tidak kemudian putus kewaliannya. Karena itulah maka para ulama mengatakan tempat-tempat mereka para wali Allah yang walaupun mereka telah wafat, dan sesungguhnya wafat mereka sebenarnya adalah perbedaan alam dengan kita, namun demikian mereka sebenarnya hidup. Disebutkan dalam Al-Quran, firman Allah begitu, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un walakin la tash'urun. Nah, jadi berkah tempat-tempat keramat, bahasa kita gitu, istilah bahasa kitanya tempat-tempat keramat. Sebenarnya keramat itu dari bahasa Arab, artinya karomah. Karomah itu artinya kemuliaan atau kekhususan. Artinya memiliki tempat tersebut memiliki kemuliaan atau memiliki keistimewaan karena ada orang soleh di dalamnya. Saya kira demikian, walaupun sedikit yang hendak saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat menjadi pelajaran bagi kita. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.